Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita. Sungguh suatu anugerah jika pada hari ini kita diberi kesempatan bersama-sama mengikuti ibadah hari ini meskipun via online. Tanpa terasa kita telah 2 tahun mengikuti ibadah ini. Semoga kerinduan kita akan mengikuti ibadah bersama akan segera datang. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan yang dikutip dari Nats Filipi 4 ayat 6-7 yang bunyinya sebagai berikut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam damai dan sejahtera. Mari kita menyatakan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes! Semua Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, musik memuji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Haleluya. Allah sanggup. Benar Tuhan, hanya dekat kasih-Mu jiwa kami bisa tenang Tuhan. Hanya bersama-Mu ada kelegaan, ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami rindu bersekutu dekat-Mu saja. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
senantiasa. Hanya dekat-Mu Tuhan, jiwa kami tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar Tuhan, hanya inilah yang kami tahu, Kau mengenal hati kami Tuhan, jauh melebihi semua siapapun yang terdekat sekalipun. Inilah kerinduan kami Tuhan, Kau terus menjaga hati kami, menjaga iman kami, agar hidup kami Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
Benar ya Tuhan, Engkau mengenal hati kami, apa yang tersirat di dalam pikiran kami, semua Engkau yang mengetahuinya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kita dan berdoa dengan segenap jiwa raga kita, menyampaikan keinginan dan harapan kita. Selanjutnya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami datang menyerahkan diri di hadapan-Mu. Sungguh mulia Engkau, Tuhan kami yang kami sembah. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika pada saat-saat ini kami seakan-akan berpaling muka kepadamu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan bencana-bencana. Terima kasih Tuhan atas napas dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari-hari yang kami lalui, hingga kami bisa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya yang disampaikan hamba-Mu, kiranya urapi hamba-Mu ini dan berkati kami yang mendengarnya. Mulai dari awal sampai akhir persekutuan ini, kiranya apa yang kami dengar bisa tertanam di dalam hati kami, sehingga menjadi pedoman hidup kami. Izinkan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, mengikuti perintah-Mu dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan, Engkaulah yang tahu akan kekhawatiran kami dan rasa takut kami yang pada saat ini yang masih bergelut dengan pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan, semua akan Engkau berikan jalan keluar bagi kami sehingga pandemi ini bisa segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami, bagi para pimpinan kami yang mengambil segala keputusan, mulai dari presiden sampai kepala daerah, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat sampai pada pimpinan eksekutif, di yudikatif, kiranya mereka benar-benar mau mensejahterakan negara ini dengan membuat keputusan yang sehati, sehingga apa yang terjadi pada saat ini, perselisihan antara suku, agama, dan perbedaan-perbedaan pendapat dapat teratasi, dapat Engkau satukan ya Tuhan, sehingga negara kami bisa damai. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit, yang luka batin, yang belum terpenuhi kehidupannya, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan. Bagi mereka yang kekurangan makanan, yang membutuhkan pekerjaan, bagi mereka yang di dalam kesulitan-kesulitan menghadapi pandemi ini, kiranya berkat-Mu limpahkan di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, kiranya Engkau berikan mereka berkat-berkat dan pekerjaan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, segala apa yang kami doakan, kiranya Engkau mendengar, kiranya Engkau berkati, agar kami bisa melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk selalu setia
untuk selalu bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menjamah kami sehingga apa yang kami dengar sesuai dengan apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan sekali lagi. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Pagi hari ini kembali kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Kita masih bisa menikmati cuaca yang cerah, hari yang indah kita jalani. Semua adalah kasih karunia. 我们活到现在就是主的恩典. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Engkau adalah penolong kami yang sungguh. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini juga kami mau bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami, ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema hari ini adalah Kanaan. Ya, Kanaan dari Galatia 3 ayat 13. Saya akan bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pernahkah saudara dengar kata kutuk? 你们听过吗？收主呀，周主呀，收周主。Kutuk. Ada satu keluarga tidak berhasil semuanya. Saudara, apa yang terjadi? Keluarga ini, anak yang pertama meninggal ditabrak mobil sampai usus-ususnya keluar. Yang kedua, anaknya ini jadi pengemis. Yang ketiga, ada masalah mental, yaitu gila. Di jalan suka makan makanan sampah. Dan anak yang keempat jatuh ke sumur, meninggal juga. Dan anak yang kelima idiot. Dan orang mengatakan ini pasti kena kutuk ini. Satu keluarga anak-anaknya tak ada yang jadi orang. Anak-anaknya semuanya. Kok heran ya? Mereka mengatakan itu dulu loh neneknya. Nenek moyangnya suka cari dukun, suka cari guna-guna. Suka tanya-tanya pergi cari ke orang pintar. Itu kena tumbalnya itu. Saudara, apakah Anda percaya dengan kutuk keturunan? Saudara, pada hari ini kita mau melihat. Apakah Anda pernah percaya? Ya, Anda percaya enggak dengan kata kutuk? Bagaimana cara mematahkan kutuk? Supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Untuk itu, mari kita melihat keluarga Nuh dan keluarganya. Apakah karena kesalahan Ham atau memang kesalahan Kanaan sendiri, sehingga kutuk itu turun atas keturunan-keturunannya. Setelah air bah surut, keluarga Nuh keluar dari bahtera Nuh ini. Keluarlah Nuh beserta seluruh keluarganya. Mereka mendirikan mezbah. Mereka mempersembahkan korban bakaran ya, dan Tuhan memberkati mereka. Kitab Kejadian mencatat satu kisah mengenai kehidupan Nuh setelah air bah. Agaknya pada masa tuanya Nuh kembali menjadi petani. Ia memelihara kebun anggur. Namun di Kejadian 9, kalau kalian baca Kejadian 9 mencatat bahwa Nuh terlalu banyak minum anggur. Karena dia punya kebun anggur yang luas. Dia sendiri buat fermentasi dari anggur. Dia minum anggur itu sampai mabuk dalam keadaan telanjang di kemahnya. Alkohol yang menyebabkan mabuk itu telah membuka pintu bagi kutuk. Alkohol yang merupakan benda cair yang dapat membawa seseorang berbuat dosa. Kalau saudara-saudari nonton di TV, kalau orang sudah mabuk, apapun dilakukan. Hal-hal yang tidak dia sadarkan lagi. Sehingga hal yang menjijikkan, yang tidak senonoh itu bisa terjadi. Dan dosa membawa kutuk. Maksud di sini bukan berarti kita tidak boleh meminum alkohol. Atau tidak boleh minum anggur.
boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai mabuk. Kalau minum sedikit untuk kesehatan is okay, dan itu bagus untuk kesehatan kan? Saudara-saudariku, tidak boleh minum sampai berlebihan sampai mabuk-mabuk sehingga kita tidak sadarkan diri dan pikiran kita tidak terkendali. Itu yang tidak boleh. Ada yang salah satu suku, saudara-saudari pasti kenal. Suku yang suka minum. Terkenal kalau dia punya uang, dia tidur di paret. Kalau dia tidak punya uang, dia tidur di rumah. Suku apa itu? Kalian pasti tahu ya. Nuh mempunyai 3 orang anak. Sem, Ham, dan Yafet. Nuh Usakaikia, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan mereka tersebar di seluruh bumi. Namun saat ini kita hanya melihat salah satu anak Nuh, yaitu Ham dan anaknya. Ya, Ham dan anaknya Kanaan. Ya, jadi anak dari Ham itu ada satu orang yang namanya Kanaan, anak yang paling kecil. Di Kejadian 9 ayat 18 sampai 27 dijelaskan. Berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan. Itu anak Ham, Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ini adalah permulaan kutuk dalam keluarga. Ham berarti panas. Kulitnya hitam. Itu Ham, gosong ya, kulitnya hitam. Ia memiliki 4 orang anak, yaitu Kusi, Put, dan Misraim, dan Kanaan yang keempat. Di Kejadian 10 ayat 9 itu ada tertulis. Dari keturunan Kusi dan Put itu berkulit hitam. Yang lahirlah suku-suku Afrika. Sedangkan Misraim yang berkulit abu-abu dan coklat menetap di Mesir. Sedangkan Kanaan berkulit putih. Namun Kanaan artinya itu memiliki arti rendah, datar. Tetapi mengapa selama ini kita pikir kok lucu sekali ya? Mengapa Kanaan harus dibasmi? Padahal tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya. Apa sih kesalahan Kanaan? Apa sih dosa Kanaan? Selama ini mata kita tertuju pada Ham karena dialah yang melihat ayahnya telanjang, yaitu Ham. Dalam Kejadian 9 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Nuh sadar dari mabuknya dan dia mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsunya. Ketika diselidiki, kata anak bungsu youngest son, Beno Hagatan, ini berarti anaknya atau cucunya yang terkecil. Di ayat yang ke-24. Ini menunjukkan pada Kanaan, anaknya si Ham. Lalu apa yang dilakukan Kanaan ketika Nuh mabuk? Orang yang sedang mabuk pasti tidak sadar dan dapat melakukan tindakan tidak wajar. Ia bahkan mungkin melakukan hal yang menjijikkan. Secara tegas dikatakan di ayat 21 bahwa Nuh telanjang dalam kemahnya and became uncovered in his tent. Uncovered. Dalam bahasa Ibrani dapat diindikasikan atau dengan tindakan homoseksual.
Orang mabuk bisa melakukan tindakan dosa seksual. Keturunan Kanaan kena kutuk. Ham adalah seorang anak yang menemukan ayahnya mabuk dan melihatnya dan melihat anaknya bertindak tidak senonoh, yaitu Kanaan. Dia menceritakan peristiwa itu kepada kedua saudaranya. Sem dan Yafet berjalan mundur. Mereka tidak mau melihat perbuatan tidak pantas itu. Perbuatan itu sangat menjijikkan dan memalukan. Sehingga setelah Nuh sadar dari mabuknya, ia mengutuk tindakan cucunya, yaitu Kanaan. Oleh karena itu, Kanaan menjadi rendah karena perbuatannya yang memalukan dan menjijikkan. Bagaimana Tuhan memandang dosa homoseksual yang dilakukan? Dan kita dapat baca di dalam Roma 1 ayat 26 sampai 28 itu ada tertulis, dan suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya, melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Itu dosa. Itu Tuhan kutuk. Perbuatan LGBT itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tinggalkan dosa seksual dan bertobatlah. Tuhan pasti mengampuni. Jika Anda pernah melakukan dosa seksual, Anda harus bertobat. Para suami, kembalilah kepada istrimu. Para istri, kembalilah kepada suamimu. Jika ada penyakit kelainan seperti LGBT ini, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dunia sudah gila mungkin ya. Ada gereja-gereja yang masih mengizinkan dan memberkati pernikahan sejenis. Saudara-saudariku, itu dosa dan dikutuk oleh Tuhan. Kita melihat semua kejadian yang di dalam Kejadian kitab Nuh ini. Tuhan mengutuk perbuatan Kanaan terhadap kakeknya Nuh. Saudara, kutuk dapat menurun. Kutuk dapat menurun. Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, sampai orang-orang yang membenci aku. Saudara, Tuhan benci terhadap dosa. Kutuk itu bisa menurun. Alkitab bahkan mengatakan sampai 3 dan 4 generasi. Kutuk itu menimpa keturunan Kanaan karena ia melakukan dosa yang bisa mendatangkan kutuk. Bukan hanya dosa hubungan sejenis LGBT itu, melainkan juga dosa penyembahan berhala. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. 上帝不要我们拜偶像。 Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang setia kepadanya. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kutuk itu akan turun menimpa keturunan kita. Iblis datang dari generasi ke generasi lain dan membawa kutuk itu. Ada banyak orang ingin kaya dan menempuh jalan banyak cara untuk menjadi kaya. Ada yang kaya dengan jalan yang benar, dan ada yang kaya dengan jalan yang sesat.
Ada yang ke Gunung Kawi lah, ada yang cari dukun orang pintar supaya dia kaya. Saudara, ada sebuah keluarga yang mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap untuk bisa menjadi kaya. Keluarganya ini adalah dan keturunannya mendapat imbalan kekayaannya. Iblis kasih dia kaya. Kasih dia berhasil, punya harta banyak, punya rumah banyak. Namun ada tumbalnya. Ia bisa punya harta banyak tapi hidupnya sengsara. Bila mereka meninggal, nyawa keluarga itu menjadi milik iblis. Keadaan orang yang meninggal cukup menyeramkan. Bayangkan milik iblis. Wajah iblis kita bayangkan itu seram. Itulah orang yang ikut iblis dan menjadi milik iblis. Karena orang yang mati ini, karena ada perjanjiannya dengan kuasa gelap, badannya nggak bisa lurus. Dia tetap kepalanya ke kanan, nggak bisa lurus ditegakkan. Tidak dapat ditegakkan dan diluruskan kepalanya waktu dia meninggal. Begitu keturunannya satu persatu begitu semua. Kutuk itu terus menurun sampai ke anak cucunya. Mati dengan cara yang menggenaskan. Oleh karena itu, kita jangan sampai memiliki perjanjian dengan setan. Dengan kuasa gelap. Dan setan pasti minta tumbal. Dan mau mencelakakan kita. Hanya perjanjian dengan Allah yang akan membawa damai dan sukacita serta hidup yang kekal. Amin. Saudara, Allah menghancurkan Sodom dan Gomora, apa yang telah mereka lakukan, sehingga Allah menghukum seluruh kota itu. Homoseksual. Keturunan siapakah Sodom dan Gomora itu? Keturunan Kanaan. Kanaan yang pertama melakukan homoseksual, sehingga perilaku ini menurun pada orang-orang Sodom dan Gomora. Yosua bersama orang Israel diberi perintah untuk membasmi dosa seksual yang sudah merajalela itu. Jika ada yang pernah melakukan dosa ini, maka mintalah ampun kepada Tuhan. Dalam Yesaya 1 ayat 18 Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba." Setelah Tuhan mengampuni kita, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bagaimana mematahkan kutuk? Ini penting sekali. Saya berasal dari keluarga Buddha juga. Ya, dulu papa mama saya bukan orang Kristen. Sewaktu kecil saya sering sakit-sakit. Waktu SD sekolah sudah sering sakit-sakit. Sering batuk, sering cut hongmo, entah apa saja. Akhirnya saya lebih sering tinggal di Medan, di rumah nenek. Rumah nenek saya dulu di jalan di Petisa Pajak Bundar, itu depannya ada air mancur. Di situ ada toko roti, itu tempat nenek saya dulu. Sekarang kalau saya lewat, oh itu dulu rumah nenek. Sekarang udah dijual ke orang lain, mereka sudah pindah. Saudara-saudariku,
Waktu kecil karena sakit-sakit, mama, nenek mereka usulkan, oh pergi sembayang. Bawalah pergi sembayang. Katanya, oh itu dewanya pintar. Cinya hiang ikong, esai kicoy, kipai. Karena bukan Kristen, akhirnya kipai. Akhirnya mama semua setuju, oh ini dijadikan anak angkat. Itu saya masih ingat itu Taisyong ya, ikong Taisyong. Ho Taisyong co kekia. Wah, jadi anak dewa. Dari kecil ya. Akhirnya setelah saya dewasa, saya mengenal Yesus, saya percaya Yesus. Akhirnya saya mau dibaptis. Saya ingat, saya harus putus hubungan dengan setan ini, dengan dewa ini. Bagaimana mematahkannya? Firman Tuhan pada hari ini kita bacakan. Caranya adalah dengan darah Yesus Kristus yang sudah menjadi kutuk dengan telah menebus kita. Tuhan Yesus menjadi kutuk karena kita yang seharusnya menerima kutuk itu. Yesus telah menerima menjadi kutuk dan telah menebus kita. Saya percaya Yesus telah menebus saya dan menjadi kutuk. Inilah yang dirasakan Yesus untuk kebaikan saya dan Anda. Untuk melindungi saya dan Anda dari murka Allah. Ketika Yesus menjadi perisai umat manusia, Dia menanggung kutukan dosa. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, yang sangat menakutkan. Oleh karena Allah kita kudus, untuk sementara Allah harus memalingkan wajahnya. Dia menerima hukuman paling buruk yang harus diterima. Yesus, Allah Bapa memutuskan hubungannya dengan anaknya dan mencurahkan murkanya kepada anaknya sendiri. Ketakutan itulah yang menyebabkan Yesus menjerit kesakitan waktu di atas kayu salib. Ketakutan itulah yang menyebabkan Yesus menjerit kesakitan. Dan seperti ayat hari ini, semua dilakukan untuk kita. Dia melakukannya untuk saya dan Anda. Yesus menerima kutuk untuk menebus kita semua. Haleluya. Jika kita telah mematahkan kutuk yang mengikat kita atau keturunan kita, maka kita adalah anak-anak yang merdeka. Maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, jika saudara-saudari semua, jika Anda masih belum memutuskan hubungan dengan kutuk, segeralah putuskan. Putus hubungan dengan kutuk turunan. Karena kita mau terima berkat-berkat dari Tuhan. Caranya apa? Percaya Yesus. Caranya apa? Percaya Yesus sudah mati untuk menebus kita. Seperti ayat yang kita baca pada hari ini. Yesus menerima kutuk karena kita. Dia telah menebus kita. Oleh sebab itu, kita tidak bisa selesaikan sendiri. Kita harus sandar kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita putus hubungan dengan kutuk ini.
jika kita mematahkan kutuk yang mengikat kita dan keturunan kita, maka kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita bahkan sudah menyatakan janjinya kepada kita. Tuhan mau. Di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Patahkan kutuk dan terimalah berkat Tuhan sampai beribu-ribu generasi. Amin. Patahkan kutuk. Hukum Allah tidak tertulis di batu lagi. Hukum Allah itu tulis di hati kita. Tetapi mengapa kita masih jatuh bangun dalam dosa? Mengapa kita sering silap dan melakukan pelanggaran-pelanggaran? Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu pasti jatuh. Saudara, kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ya kan? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Ya, 我们要活在耶稣里，耶稣也在我们心里。Tinggal dalam Yesus adalah kunci keberhasilan orang Kristen. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan Allah. 我们跟神有很好的关系。Sebagaimana Yesus kenal dengan Bapa dan mereka menjadi satu, begitu juga gereja dengan Allah. Kita dengan Allah. 所以我们跟神有很好的关系，这个很重要。Dunia sedang berada di bawah kutuk, sampai mereka mengaku dan percaya kepada Yesus. Jadi inilah yang menjadi tugas gereja, yakni membawa mereka kepada keselamatan dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita bermegah akan kasih karunia Allah yang memerdekakan kita dari kutuk. Ingat, kita sudah dimerdekakan dari kutuk. Yesus sudah memikul semua kutuk kita itu. Jadi marilah kita tinggal di dalam persekutuan yang akrab dengan Allah kita. Amin. Lakukanlah. Kasih karunia Allah di dalam Yesus adalah penawar kutuk. Ingat, dalam Yesus kita sudah dimerdekakan. Kita tidak mau hubungan dengan kutuk lagi. Kita patahkan kutuk dalam hidup dan keturunan kita. Kita mau terima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menegur kami dan boleh mengajar kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus, Engkau rela menjadi kutuk karena dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, jika ada pada saat ini teman-teman kami
saudara-saudari kami yang masih hidup di dalam kutuk turunan. Dalam nama Yesus kami patahkan. Kami mau hidup di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga kami semua menerima berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Biarlah Allah sumber damai sejahtera memberkati kami semua. Tuhan, Engkau juga yang menolong setiap kami yang hidup dalam pergumulan yang berat. Engkau senantiasa membuka jalan. Engkau menolong jika pada saat ini ada saudara-saudari kami yang lemah jasmani, yang sakit. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Tuhan, kami juga mau Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang hidup di dalam kesusahan. Tuhan buka jalan. Tuhan jawab doa agar apa yang mereka rindukan boleh tercapai. Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu merendahkan hati kami, memohon berkat-berkat Tuhan curahkan kepada kami. Beri kami semua kesehatan yang baik. Berkati seisi keluarga kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 我们要领受神的祝福. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你良眼，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。Shalom. Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们。阿们。